Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengusir tikus yang tepat dari warung sembako Anda supaya jajanan atau isi warung Anda tidak habis digerogoti oleh si tikus, atau supaya si tikus itu tidak datang lagi ke rumah Anda, karena si tikus ini susah gampang untuk mengusirnya. Jadi saya akan memberikan dua cara mengusir tikus yang paling ampuh yang sudah saya buktikan ya guys ya. Dan yang paling penting saya sarankan Anda itu jangan sekali-sekali memberi racun untuk tikus, karena efek dari saat kita memberi racun kepada tikus itu akan membuat kita lebih repot lagi guys. Kenapa? Karena saat si tikus ini mau makan racun yang kita kasih misalnya dengan pancingan ikan yang sudah kita baluri dengan racun tikus, emang dia kepancing saat makan. Namun saat dia makan itu, dia tidak langsung mati di tempat guys tikusnya. Jadi dia itu bergerak ke sana kemari dulu, dalam waktu beberapa menit baru dia tewas ya guys ya tikusnya, atau meninggal. Jadi kita tidak tahu di mana posisi si tikus ini meninggal, bisa di plafon atap rumah, bisa di tempat yang tidak bisa kita jangkau, bisa di dekat atap rumah, atau di sudut-sudut celah-celah yang tidak bisa kita jangkau guys ya. Jadi sangat repot kalau kita memberi racun tikus ya guys ya, karena kita tidak bisa mendeteksi di mana lokasi dia mati. Karena terdeteksi itu setelah kita mencium bau yang sangat busuk menyengat ya guys ya. Nah, warung saya ini kan masih model terbuka ya guys ya, belum ada rolling door-nya. Jadi jajanan yang saya taruh di sini yang dalam etalase itu hanya sedikit aja guys ya, sebagai pajangan saja. Selebihnya itu saya taruh stoknya di dalam rumah ya guys ya. Nah, kalau jajanan yang di bagian atas etalase ini yang seperti permen-permen ini saya angkut ke dalam rumah guys ya, supaya lebih aman. Tapi kalau bagian minuman seperti aqua botol, teh gelas, kertas kado, ini tetap saya taruh di luar ya guys ya. Nah, kalau khusus untuk bumbu-bumbu, terus susu, kopi, itu di warung sembako saya cara mengakilinya itu besi penyangganya itu saya tinggikan ke atas ya guys ya, supaya tidak terjangkau oleh si tikus ya guys ya. Jadi saya tinggikan untuk mengantisipasi, mana tahu si tikusnya suatu saat muncul lagi guys ya. Dan untuk bagian sabun-sabun juga saya taruh bagian belakang, karena bagian sabun itu mayoritas sepertinya tidak dimakan oleh tikus ya guys ya. Tikus tidak suka dengan sabun-sabunan. Dan khusus jajanan rentengan yang saya gantung ini, biarpun saya taruh tinggi di atas itu besi-besi penyangganya, itu tetap saya angkut ke dalam rumah ya guys ya. Jadi guys, awal saya buka warung itu saya tidak tahu bagaimana cara mengusir si tikus ya guys. Saya dulu itu saya pasrah aja. Jadi kalau ada tikus, misalnya pagi-pagi saya buka rumah, saya tengok ada kotoran di sudut-sudut bagian rumah, misalnya di dekat pot bunga, di dekat bawah sepeda, itu dulu saya pasrah tiap hari guys ya. Jadi yang tiap hari saya lakukan itu dulu selalu bersihin tiap hari, sapu tiap hari, karena saya belum ketemu waktu itu bagaimana cara yang tepat untuk mengusir si tikus. Banyak yang bilang kasih daun jeruk purut, saya kasih nggak mempan. Ada yang bilang kasih racun, saya kasih racun. Saya yang kewalahan cari si tikus karena mati di sembarang tempat. Belum lagi ada belatungnya karena kita tidak tahu di mana posisi matinya. Terus apalagi waktu itu ya disuruh kasih merica, saya kasih, tetap juga datang tuh si tikus. Nah, sekarang saya udah ketemu guys cara mengusir tikus yang tepat tanpa menyiksanya, yaitu pakai kapur barus. Pakai kapur barus yang warna putih guys ya, jangan yang warna-warni. Karena yang warna-warni itu udah pernah saya coba tidak mempan ya guys ya. Nah, warna putih ini yang saya coba, atau kalian bisa juga coba pakai lem setan. Cuman kalau saya pakai lem setan ini saya kasihan guys lihat tikusnya, karena dia tidak bisa kemana-mana, nggak tega lihatnya guys. Jadi saya lebih memilih dengan cara pakai kapur ajaib ya guys ya. Namun kalau Anda mau pakai lem setan juga boleh, tapi saya pribadi lebih memilih kapur ajaib ya guys ya, lebih simple. Karena kita hanya perlu menaruh kapur barus ini di titik-titik di mana si tikus biasanya membuang kotorannya guys ya, di titik-titik tempat si tikus melalui area rumah kita guys ya. Nah, saya taruh itu di bagian sudut-sudut bunga, terus di bagian
sepeda-sepeda, atau Anda bisa juga taruh di bagian tempat penyimpanan barang di warung sembako Anda guys ya, di bawah dus-dus gitu ya guys ya, atau di bawah rak-rak jualan Anda. Karena si tikus itu biasanya suka sembunyi di area tempat tidak terjangkau ya guys ya. Bahkan saya taruh juga di dekat pot bunga. Kenapa? Karena pot bunga ini tempat dilalui si tikus, karena persis di bawah pot bunga ini adalah parit. Jadi dengan begitu akan mengantisipasi si tikus tidak muncul lagi ya guys ya. Dan di bawah sudut-sudut etalase juga saya taruh ya guys ya. Nah itu etalase aja sampai saya tutup pakai keramik, saya ganjel lagi pakai batu supaya si tikus itu tidak bisa masuk melalui celah etalase guys ya. Jadi benar-benar saya tutup rapat semuanya supaya si tikus itu tidak nongol lagi guys ya. Karena dia itu ada celah sedikit aja pasti nongol. Ingat ya guys ya, kapur barusnya itu pakai yang warna putih ya guys ya. Nah itu kira-kira cukup sekitar 30 butir untuk area warung saya guys ya. Itu kita lakukan seminggu sekali selama sebulan. Nanti akan Anda lihat hasilnya seperti apa. Nah nanti dalam 3 bulan 4 bulan itu si tikus tidak akan datang lagi guys. Kenapa? Karena si tikus itu tidak datang karena dia sudah mencium kapur barus. Nah, kalau dia sudah mencium aroma kapur barus, berarti itu artinya dia sedang mencium area lawan musuh. Jadi dia itu seperti berpikir gini guys, oh ini bukan kawasan saya. Jadi dia seperti berpikir kalau itu sudah diracunin gitu guys ya. Jadi dia itu tidak akan muncul lagi. Nah, ini adalah bukti keesokan harinya. Biasanya kan itu tikus pagi-pagi banyak tuh nongkrong tuh di bawah sepeda, di dekat pot-pot bunga. Sekarang udah nggak ada lagi guys ya. Bahkan di sudut-sudutnya ini udah bersih, tikus tidak ada guys ya. Jadi kapur barus itu sangat mantul ya guys ya, sangat bisa diandalkan. Nah ini di bawah es krim ini sengaja saya kasih batu ya guys ya, supaya tidak ada si celah untuk masuk ya guys ya. Jadi usahakan warung Anda itu jangan ada celah-celah yang bisa dimasukin si tikus ya guys ya. Nah saat Anda sudah selesai memakai kapur barus, usahakan cuci tangan Anda yang bersih ya guys ya. Karena kapur barus itu mengandung racun ya guys ya, bahaya saat kita nanti misalnya menjual jajanan ke anak, jajanan kita bawa kapur barus, nanti pembeli akan kecewa guys ya. Jadi silakan cuci tangan yang bersih. Nah tips dari saya, jika sudah Anda memberikan kapur barus, itu hari pertama, hari kedua biasanya si tikus masih muncul sedikit ya guys ya, sekitar 1 ekor 2 ekor. Tapi hari selanjutnya dia itu dipastikan tidak muncul guys. Jadi pembeli pun akan nyaman saat belanja ke warung Anda. Jadi kebersihan itu sangat penting ya guys ya. Nah kalau Anda kewalahan memakai kapur barus atau Anda tidak suka mencium aroma kapur barus, yang saya sarankan Anda memakai cara yang kedua tadi guys ya, dengan memakai cara lem tikus. Itu sangat ampuh ya guys ya, daripada Anda kasih racun. Jadi saran dari saya yaitu memakai kapur barus atau memakai lem tikus. Nah kalau Anda sudah memakai kapur barus, itu si tikus akan menghindar dengan sendirinya guys, karena dia tahu itu sudah dikasih kapur barus ya. Baratnya dia itu mencium kapur barus itu sebagai area lawan musuhnya si tikus guys. Jadi dia itu akan otomatis mundur sendiri. Nah itu biasanya itu akan bertahan 3 bulan 4 bulan, si tikus gak akan muncul di warung Anda. Nah saat nanti 4 bulan kemudian dia mau naik lagi ke warung Anda, muncul lagi ke warung Anda ulangi hal yang sama lagi guys ya, memberi kapur barus selama sebulan. Dalam waktu seminggu itu 1 kali ya guys ya, ngasih kapur barusnya. Nanti kapur barusnya udah mengecil, udah habis, baru Anda ulangi lagi ya guys, dalam sebulan 4 kali aja. Nah dengan seperti itu si tikus tidak akan muncul lagi ya guys ya. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih guys.